Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang MN82S ini. Nah, kalau sebelumnya saya unboxing RC pertama saya itu MN82 yang biasa, ini kan yang S. Nah, jadi sedikit atau banyaknya saya itu sudah tahu bagaimana rasanya pakai MN82. Nah, secara fisik MN82S teman-teman boleh lihat perbedaannya dengan MN82S dan MN82 yang biasa itu terletak di ini, kabin bagian belakang. Jadi MN82 yang biasa itu dia bentuknya pick up. Ini dilengkapi kabin yang bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini isinya bisa buat apa ya, barang-barang gitu. Bagian depan tidak bisa dibuka. Jadi bagian depan boleh, tempat baterai tentunya. Nah, oke. Jadi MN82 ini punya ban serep di bagian belakang. Punya 5 ban, berbeda dengan MN82 yang hanya memiliki 4 ban tanpa ban serep. Terus perbedaan selanjutnya itu ada pada bumper. MN82 itu tidak memiliki bumper, tapi ini sudah punya bumper. Terus aksesoris-aksesoris yang lain yang lebih memadai. Kalau yang lain-lain saya rasa semua sama. Dari motornya, dari gearbox, servo, dan lain-lain semua sama, tidak ada bedanya. Hanya ada satu keunggulan lagi tentang MN82S ini. Saya jalankan dulu. Nah, jadi di lampu depannya itu seperti biasa, boleh kita matikan, boleh kita nyalakan. Dan uniknya kalau kita belok ke kanan, nah sein kanannya juga tuh nyala. Begitupun sebaliknya, kita belok ke kiri, sein kirinya pun hidup. Nah, terus MN82S ini dia sudah dilengkapi dengan lampu stop. Nah, ini. Nah, tuh. Nah, itu. Gitu. Sudah dilengkapi lampu stop dan tentunya ada seinnya juga di bagian belakang. Terus apalagi ya? Kita matikan dulu. Nah, terus di bagian baterai. Nah, di bagian baterai MN82 yang biasa itu pakai baterai 7.4 1500 volt, sementara yang ini itu ada di 1200 volt. Tentunya kita bisa main lebih lama tuh. Untuk yang lain-lainnya saya rasa semua sama, tidak ada bedanya. Dan kali ini saya langsung upgrade tipis-tipis dari RC82 ini, MN82. Saya upgrade ban. Nah, ban aslinya tuh ini, teman-teman. Nah, ini ban standar bawaan dari MN82S. Nah, coba lihat. Lingkarannya beda, jadi lebih besar dan lebih lebar ban yang saya pakai sekarang ini. Nah, jadi kita harus korbankan sedikit bagian bodi MN82 ini. Nah, karena kalau dia belok, nah itu kandas, jadi kita harus coak sedikit di bagian bodi ini, spakbornya ini. Nah, kalau bagian belakang saya pikir aman. Jadi, nah kalau dilihat dengan ban aslinya itu, dengan ban yang saya pakai sekarang ini, nah, ban yang sekarang ini mobil itu kelihatan lebih padat. Nah, ini masih ada jarak main subbreaker sekitar 1 cm, bagian belakang masih ada juga dikit. Nah, jadi dia kelihatan lebih berisi, lebih padat, lebih ganteng lah pokoknya gitu. Nah, ini cakep. Nah, itu. Terus kenapa saya ganti bannya? Jadi di sini karena saya itu pengalaman MN82 saya yang kemarin dipakai off-road dengan ban seperti ini, itu betul-betul tidak recommended, betul-betul susah ya. Kalian lihat sendiri kan perbedaannya. Nah, ini. Terus
ban asli dari MN82 itu cukup keras, jadi gripnya tuh nggak dapat. Sementara ban yang seperti ini, nah dia lebih soft, jadi pasti gripnya akan dapat ini. Terus dari motifnya pun, nah ini agak beda, nah lebih lebar, sementara ini lebih kecil. Kalau kita lihat dari depan, nah dia keluar sedikit, tentunya menambah kesan lebih garang, lebih sangar lah kelihatannya. Nah jadi daripada ban RC ini nggak dipakai, ban RC ini kan bisa digunakan sebagai ban seret. Kita tambah, ini kan udah ada satu, kita tambah nanti di bagian atas sini satu, biar lebih mantap lah. Di atas sini satu, atau mungkin di depan sini, disinilah. Nah oke, itu. Nah perintilannya cukup rapi, spionnya pun bagus. Ini kacanya pakai reflektor yang betul-betul seperti cermin, dia nampak dengan jelas. Nah subbreaker depannya cukup bagus. Suspensi belakang ini yang agak keras, nah keras karena suspensi RC82 ini dia tuh double, dia yang pakai yang besi terus pakai yang seperti ini juga. Nah mungkin kalau yang bagian ini dilepas, nah hanya dipakai ini, hanya menggunakan satu subbreaker seperti ini tanpa menggunakan yang ini, mungkin dia akan lebih empuk. Atau mungkin kita akan upgrade nanti ke suspensi yang lebih bagus, subbreaker yang memakai oli. Tuh. Untuk yang lain-lainnya saya pikir ini cukup lah videonya ya. Nah itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru pemula atau ingin membeli RC pertamanya, ingin coba-coba main mobil remote control, mungkin MN82 ini solusi yang paling terbaik kalau menurut saya. Jadi bentukannya pun ganteng, panjangnya sekitar 36 cm. Jadi memberi kesan yang lebih profesional lah untuk dirasakan. Nah, oke. Kalau dilihat dari kondisinya seperti ini sudah menjanjikan untuk siap turun lapangan, bertarung melawan medan-medan yang terjal, yang licin. Untuk yang berair kayaknya kita harus hati-hati karena MN82 ini bukan waterproof. Ada yang dijual versi waterproof, tapi saya tidak beli itu. Saya hanya beli yang biasanya saja. Jadi teman-teman yang mau main-main air, silakan beli MN82S yang versi waterproofnya. Gitu. Oke, saya pikir itu. Nah, remote-nya ini biasa-biasa saja, sama seperti MN82, tidak ada perubahan. Hanya saja remote-nya ini tuh tidak seperti remote RC yang lain ya, yang bisa berdiri. Kalau ini tidak bisa. Nah, bisa sih, tapi mungkin goyang. Tuh, karena baterainya dia di dalam sini. Bannya ini bagus, ada busa-busa yang cukup menambah grip untuk dipegang. Dia lebih enak, lebih terkesan lebih mewah lah. Oke. Di depan sini ada lampu indikator nantinya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akan upload di video saya selanjutnya. Saya akan tes langsung RC MN82 ini, dan teman-teman boleh sertakan komentar atau tanya-tanya atau masukan tentang RC MN82 ini yang mungkin belum saya tahu. Oke, cukup sampai di sini videonya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.